Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Awal kekalahan muslimin di Perang Uhud. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Kekalahan muslimin di Perang Uhud terjadi pada saat 43 orang pemanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di Bukit Pemanah turun. Sebelum perang terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi instruksi kepada 50 para pemanah untuk jangan meninggalkan bukit, menang ataupun kalah, sampai ada instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peperangan terjadi, dan kaum Quraisy terpukul kalah, dan mulai kocar-kacir untuk kembali ke Mekah, 43 pemanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kekalahan kaum Quraisy tersebut dari atas bukit. Dari atas bukit mereka melihat pasukan Quraisy kocar-kacir dan sudah sangat jauh melarikan diri. Mereka melihat pasukan Quraisy sudah mengarah kembali ke Mekah, tinggal terlihat bayangannya saja. Mereka beranggapan bahwa pasukan Quraisy tidak mungkin kembali lagi, sementara 600 orang pasukan muslimin mengejar pasukan Quraisy ke arah Mekah, sehingga yang tersisa di belakang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih hanya 50 orang pasukan saja, tapi mereka pun sibuk mengumpulkan ganimah atau harta rampasan perang. Pasukan muslimin sendiri yang ikut ke Perang Uhud berjumlah 700 orang, 50 diantaranya adalah para pemanah yang Nabi tugaskan di Bukit Pemanah. Melihat kejadian tersebut, 43 pemanah ini mengatakan, "Sudah tidak ada musuh, ayo kita turun, bantu sahabat, saudara-saudara kita untuk mengumpulkan ganimah." Sebenarnya tujuan mereka baik, hanya saja mereka tidak mengikuti instruksi Nabi yang sejak awal mengatakan jangan turun bagaimanapun kondisinya. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang menjadi pemimpin mereka saat itu mengatakan, "Ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai Nabi yang menginstruksikan." Tapi mereka bersikeras untuk turun membantu mengumpulkan ganimah, dan dari 50 orang pemanah, 43 orang turun berkhianat dari instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tersisa 7 orang di Bukit Pemanah. Ada 200 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mereka bersembunyi di sebuah lembah, dan pasukan ini diketahui keberadaannya oleh 50 orang pemanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak berani maju karena selalu dipanah oleh pasukan Abdullah bin Zubair dari atas Bukit Pemanah. Waktu melihat 43 orang pemanah ini turun, Khalid bin Walid menggunakan kesempatan untuk keluar dari lembah. Dia naik ke atas Bukit Pemanah, lalu membunuh ke-7 orang sahabat yang masih ada di atas. Di kancah peperangan hanya tersisa kurang lebih 50 orang yang sibuk mengumpulkan ganimah, dan ditambah 43 orang pemanah yang turun, jadi hanya ada 90 pasukan yang tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena 600 orang pasukan muslimin yang lainnya jauh di depan, sedang mengejar pasukan Quraisy yang 2000. Maka yang terjadi setelah membunuh ke-7 sahabat di Bukit Pemanah, kemudian mereka menyerang pasukan muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan ganimah dari arah belakang, dan pasukan Khalid bin Walid adalah pasukan pilihan Quraisy, dan mereka semua menggunakan kuda. Begitu mereka menyerang, mereka berhasil sampai ke bendera Quraisy. Hamzah, Ali dan Hashim radhiyallahu anhu ajmain yang dari awal selalu menyerang pemegang bendera Quraisy, mereka ikut menyerang musuh ke depan karena bendera Quraisy sudah dianggap kalah, dan mereka tidak berpikir kalau ada pasukan dari belakang. Maka akhirnya bendera Quraisy kembali dinaikkan, dan 90 pasukan muslimin yang tersisa di belakang kocar-kacir karena kaget diserang dari arah belakang. Ada beberapa yang menjadi korban. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya meneriakkan yel-yel Quraisy sambil mengibar-ngibarkan bendera mereka. Maka orang-orang Quraisy yang dari jauh ada yang dengar, dan saling mengingatkan, ada bendera berdiri,
Akhirnya 2000 pasukan Quraisy yang sudah jauh itu kembali lagi. Rupanya waktu mendengarkan yel-yel Quraisy dari belakang, pasukan muslimin yang 600 juga kembali ke belakang. Mereka saling bertanya, ada apa ini? Rasulullah ada di belakang, kita harus kembali. Maka kembalilah pasukan muslimin yang 600 itu. Saat pasukan muslimin yang 600 kembali ke belakang, diceritakan bagaimana kacaunya pasukan muslimin saat itu. 600 pasukan kembali, sedangkan 90 pasukan muslimin yang dari belakang melarikan diri, hingga pasukan muslimin saling bertabrakan. Keadaannya saat kacau saat itu, mereka diserang oleh 200 pasukan Khalid bin Walid dari arah belakang, dan dari arah depan pasukan Quraisy yang 2000 kembali lagi. Saking kacaunya keadaan saat itu, sampai ada muslim yang membunuh muslim lainnya, karena kesalahan. Di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman, dan Yaman adalah ayahnya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ajmain. Kata Huzaifah, saat seluruh pasukan sudah kacau, sampai pasukan muslimin saling serang, dan dalam keadaan yang sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh pasukan muslimin sendiri, dan aku mengatakan, ayahku wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Tapi terlambat dan akhirnya Yaman radhiyallahu anhu mati terbunuh dan dianggap syahid oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena kesalahan. Huzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena khilafan ini, semoga Allah memaafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh. Dalam situasi tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam segera mengambil keputusan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berteriak dengan suara keras, kumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar dan berkumpul bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya beberapa orang, hanya 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Yang lainnya sudah kocar-kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh pasukan Quraisy. Hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan kacaunya keadaan pasukan muslimin, sehingga mayoritas mereka tidak mendengar teriakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seperti Ali, Hamzah, Zubair, mereka tidak mendengar karena mereka jauh di depan, dan mereka tersibukkan menghadapi 2000 pasukan Quraisy yang kembali menyerang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus berteriak memanggil kaum muslimin, sementara pasukan Khalid bin Walid melihat kesempatan ini untuk menyerang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena saat Nabi berteriak memanggil para sahabat, akhirnya pasukan Khalid bin Walid mengetahui posisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka pasukan Khalid bin Walid mengarahkan ke arah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu 9 orang sahabat berusaha membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi 8 orang terbunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, sampai tersisa 1 sahabat yang mulia yaitu Yolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang lain menyusul datang yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Utbah bin Abi Waqqas, yang merupakan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas tapi dalam keadaan kafir, bersama Abdullah bin Abi Kamiyah, keduanya berusaha menyerang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam didampingi oleh kedua sahabat yang mulia tadi, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ajmain. Keduanya berusaha membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi beliau Shallallahu alaihi wasallam bersama kedua sahabat ini jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir. Abu Amir adalah orang yang mau menjadi raja di Madinah, tapi tidak jadi karena ada Rasulullah, dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasik, karena dianggap orang yang buruk. Keteguhan para sahabat membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Melihat situasi seperti itu, Nabi dan kedua sahabat yang berada di dalam lubang yang bersebelahan,
Maka Abdullah bin Abi Kamiyah segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena, tapi Nabi memakai baju besi sehingga tidak melukai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, aku masih merasakan sakitnya selama sebulan pukulan itu. Lalu Ibnu Kamiyah kembali menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah punggung kiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena kerasnya pukulan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menangkisnya, berusaha membela diri, tapi terkena topi besi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ada beberapa jaring besinya, turun dari sisi kanannya, dan itu sempat kena pedangnya Ibnu Kamiyah, dan patahan pedangnya menancap di pipi kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu akhirnya mengeluarkan darah. Saking kerasnya pukulan pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah. Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Kamiyah terus menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi agak sulit bergerak karena berada dalam lubang. Maka Tolhah setelah keluar dari lubang berusaha menyerang Ibnu Kamiyah serta Utbah yang keduanya berusaha menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Tolhah, sementara ia terus melawan sendirian, sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, perang Uhud, yang panen pahalanya Tolhah. Sampai waktu itu Tolhah menarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari lubang sambil diserang oleh pasukan Khalid, hingga Tolhah berhasil menarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas, Tolhah sempat mencabut dengan giginya besi yang masuk di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dua gigi depannya tanggal jatuh. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat setelah tanggal gigi Tolhah di Uhud, Allah memberikan dia ketampanan ekstra. Allah membuat orang-orang jadi suka melihat Tolhah, padahal giginya jatuh karena menarik besi itu, dan ini adalah bentuk penghormatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolhah tidak menarik dengan tangannya, tapi dengan giginya, untuk menjaga kesantunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu yang bersamaan saat itu, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga berhasil keluar dari lubang. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ajmain dengan pasukan yang lainnya. Mereka berusaha membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah pertempuran yang sangat seru pada saat itu di lubang yang terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat bersamaan juga datang sahabat yang mulia, yang telah memegang pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Dujana radhiyallahu anhu. Kemudian ia berusaha menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya terkena sabetan pedang. Ibnu Kamiyah dan sisa pasukan Khalid bin Walid akhirnya terpukul mundur karena keteguhan para sahabat dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ibnu Kamiyah saat mundur, bersamaan dengan waktu itu saat sebagian pasukan Khalid bin Walid sedang menebas tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemegang bendera kaum muslimin. Dan Mus'ab bin Umair wajahnya mirip sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Kamiyah datang. Lalu pada saat kedua tangannya Mus'ab sudah terpotong, dan Mus'ab memegang bendera dengan sisa tangannya, Ibnu Kamiyah datang dan menusuk dadanya Mus'ab. Lalu Mus'ab mati syahid, dan bendera muslimin pun akhirnya jatuh. Lalu Ibnu Kamiyah teriak, aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati. Terus dia berteriak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.